Sedikit Abu, bagaimana hukum menjual tanah kepada orang yang kita tahu uangnya dari hasil pekerjaan yang dilarang oleh agama? Menjual tanah kepada orang yang uangnya hasil dari pekerjaan yang dilarang agama. Bagaimana hukum kredit yang ada di Kota Langsa? Jika kita telat bayar, maka dari BRI didenda. Tolong Abu beri penjelasan. Bagaimana hukumnya apabila dalam satu kampung diaktifkan 2 masjid untuk didirikan salat Jumat? Terima kasih. Nyata pada teman ajihan apa ya jauh ditamung dalam pertanyaan pertama. Tanah milik kitanya pusaka tapulo kurung yang peng hana menjampu peng harum murni, karena muamalah dengan orang yang tertipu peng harum secara murni, harum tolen tidak sah. Laki maaf no lung tang daerah je dengan rupuk kena kapai pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya telah puluhan tahun tinggal di sekolah. 1964 saya meninggalkan sekolah, pindah ke pesantren. Jadi di pesantren selalu dengan bahasa Aceh. Kalau kena bicara dengan bahasa Indonesia, keringatan. Itu bireo. Jadi hukum menjual tanah kepada seseorang yang kita tahu hartanya haram murni, haram tolen, tidak sah, kecuali hartanya ada bercampur dengan yang halal, selama tidak dinyatakan ini uang sabu-sabu aku berikan untuk harga tanah. Nah, itu ada tempat berpijak karena ada harta yang halal. Yang kedua, kredit khusus Kota Langsa. Ini saya belum tahu, karena menyatakan hukum harus nyata apa sebenarnya kredit Kota Langsa itu, karena dasarkan kaidah hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Memberikan hukum sesuatu harus ada gambaran definisi sesuatu itu apanya, karena yang namanya kredit itu bisa-bisa menjurus kepada haram, bisa-bisa kepada mubah. Contoh mubah, kita beli satu kereta yang 2 ban, kereta. Karena menyebelah deh kamu motor kereta belah deh motor. Yang haram pemiliknya mengatakan kepada kita di dalam akad jual beli, ini kereta saya jual dengan harga 12 juta tunai, cash ikina. Kalau berutang 14 juta, itu yang haram. Haram akadnya, jual belinya sah. Solusi untuk membeli barang dengan cara kredit, dijumlahkan harga selama 3 tahun, kita bayar cicilan, berapa jumlah jadinya. Umpamanya kalau dibayar tunai 12 juta, kalau dalam tempo 3 tahun bayar DP sekian, cicilan sekian, jadi harganya 18 juta. Dalam akad dikatakan oleh pemilik kereta, saya jual ini kereta untuk kamu dengan harga 18 juta. Selesai masalah. Agamanya payah dabut nak datang, harus belajar, karena ada celah-celah yang boleh, ada celah yang tidak boleh.
Kan ada biasanya di apa namanya itu serupa tak sama, kan ada gambar-gambar itu disuruh cari sama kanak-kanak apa bedanya, kata serupa tapi tak sama, itu namanya kredit tapi tidak sama, ada yang boleh ada yang tidak boleh. Jadi masalah puno terlambat bayar didenda, itu kalau ada perjanjian al-wa'du dainon, janji itu utang. Kita sudah berjanji dengan orang BRI misalnya, terlambat terlambat bayar kena denda, itulah janji. Kalau jangan didenda, jangan ikuti janjinya. Saya tidak mau janji-janji. Bilang begitu saja sama orang BRI, tidak dikasih kredit ya pulang saja, nggak apa-apa, jalan kaki. Ini masalah dua masjid dalam satu kampung, dalam satu desa. Patokan untuk mendirikan Jumat itu ada ketentuannya, enggak bisa semau gue. Tidak bisa pakai gue, ada peraturan. Pertama, pemerintah berhak, kalau istilah dalam kitab ada ta dan 2 biji ta itu. Tahtir menentukan berapa desa yang masuk ke dalam satu masjid. Umpamanya di daerah kami sekarang 3, dulunya 6 ataupun 5 desa satu masjid. Sekarang dari 64 sampai sekarang sudah berapa tahun, sudah berubah. Ada yang 2 desa karena desanya agak luas, banyak penduduk, satu masjid, yang kebanyakannya 3. Jadi kalau satu desa didirikan 2 tempat salat Jumat, ada ketentuannya. Yang pertama, sangat jauh, desanya sangat luas, masjid yang sudah ada berat sebelah, nah betul ya, Hana, berat belah kampung, artinya desa ada 10 km, masjidnya di 2 km. Orang dari 10 km 10 berangkat ke sini jauh dan susah. Itu pun di anggal susah kalau berjalan kaki, karena ukuran susah, mudarat dan sebagainya dengan berjalan kaki menurut pandangan agama. 10 km jauh satu kampung panjangnya. Di kilometer 2 sudah ada satu masjid, kan susah yang di kilometer 10, 8 km harus berjalan kaki ke masjid ini. Itu boleh didirikan satu lagi di sana karena desanya sangat luas. Yang kedua, untuk kita bangun satu bangunan agak sangat besar baru mencukupi. Sekarang paling besar masjid berapa misalnya? 30 meter. Ini harus bikin 100 meter masjid untuk satu kampung, 100 meter panjang kali 50 misalnya, baru mencukupi satu bangunan. Itu boleh didirikan 2 masjid. Yang ketiga, ada peperangan di antara kelompok yang di sebelah sana dengan kelompok yang di sebelah sini. Masjid sudah ada, tetapi pihak yang belum ada masjid ada konflik, menciptakan konflik
dalam ibarat kitab qitalun, ada peperangan seperti yang telah lalu. Di sebelah sini punya tentera ini apa itu? Tentera RI, sebelah sana GAM. Nggak mungkin kan berkumpul TNI dengan GAM. Itu TNI satu masjid, GAM satu masjid di sana. Demikian baru boleh ta'addud dalam satu desa. Jika tidak boleh. Jidle tempat salat Jumaat apabila ada ketentuannya yang demikian. Demikian. Nah baca tu. Menyosi kepega tidak ada syarat didirikan dua Jumaat di satu tempat, mana yang duluan takbir atau duluan salam itu yang sah, yang terlambat tidak sah, kecuali hadirnya pemimpin. Di salah satu masjid itu ada hadir pemimpin terbenar. Kalau di sini Kesik, kepala lurah apa? Gesik lah juga mentang Aceh kan? Di mana ada Kesik, walau terlambat selesai itu yang sah. Karena yang namanya seorang pemimpin, walau bagaimanapun tetap perlu dihormati. Dihukumkan Jumaat yang ada pemimpin tidak sah, ini tidak layak dan tidak cocok.